ketemu lagi di acara Makani Netizen, YouTube Makani Netizen. Kali ini di acara Inframe kita ketemu lagi. Nah, untuk bintang tamu kita kali ini adalah Mas Virgo. Oke. Nah, Virgo tapi cowok ya Mas? Cowok tuh. Virgon ya? Virgo anu penyanyi lah. Oh, Virgon ya. Virgon. Nah. Mas Virgo ini ya, seperti kita ketahui, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, beliau ini ternyata adalah pendeta. Nah, pendeta, masa pendeta muda? PDT kok? Muda loh. Muda oh, masih usianya. muda usianya. Ternyata beliau ini adalah pendeta. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrol tentang kemanusiaan. Nah, ini kan kemarin lanjutannya dengan Mas Ulil. Mas Ulil, Absor itu Gus Durian. Nah, di Madiun Raya itu koordinatornya Mas Ulil dan penggeraknya itu salah satunya juga Mas Virgo. Nah, Mas Virgo, asalnya dari mana sih? Kalau aku asalnya dari Jombang. Oh, asli Jombang. Asli Jombang. Jombang itu berarti orang tuanya juga Jombang, enggak? Orang tua kalau ibu itu orang Jombang, tapi kalau bapak itu aslinya Jember. Jember. Iya. Jember berarti ada Maduranya juga. Iya, ada Madura dikit. Di Madiun sudah berapa lama? Aku di Madiun berarti tahun ini tuh tahun ke-6. Jadi aku akhir 2015 mulai penempatan dari sinode istilahnya. Dari pusat penempatan di Madiun, terus berproses tahun 2019 di Tapis, dan sampai sekarang tahun 2021. Berarti sejak 2015 ini gerejanya Mas Virgo itu yang di Jalan Barito, GKI itu ya, yang dekatnya toko besi itu ya. Betul. Itu berarti dari dulu berarti waktu pembangunan juga dong? Oh, belum. Oh, belum. Aku justru setelah pembangunan selesai. Oh, setelah jadi 2015 selesai. itu. Sebelumnya ya. Siapa itu pendeta? Pendeta Tri Santoso. Oh, Pak Tri. Betul, sekarang di Bogor. Itu sering di acara perdamaian atau apa ya? Iya, Pak? betul. Oh. Itu berarti sudah sejak 2015. Aku 2015 akhir. Masuk di Madiun. Masuk di Madiun. Tapi sebelumnya? Keliling-keliling kok. Itu berarti sekolah kitab di mana itu dulu? Dulu aku kuliah di Duta Wacana, Yogyakarta. Duta Wacana, Jogja. Setelah itu selesai tahun 2014 aku ada bantuan pelayanan istilahnya di Jemaat GKI Diponegoro, Surabaya 6 bulan. Setelah 6 bulan. GKI Diponegoro itu yang bom itu ya? Betul. Oh iya yang dulu kena bom. Nah, setelah di Diponegoro Surabaya, aku ada namanya itu mengikuti pendidikan persiapan kependetaan. Sebentar, berarti kuliahnya di Duta Wacana itu sekuler? Enggak, teologi. Oh, teologi. Betul. Oh, ada teologinya juga. Ada fakultas teologinya. Terus ada kalau di Sinode ada program pendidikan persiapan kependetaan selama hampir 1 tahun. Baru setelah pendidikan persiapan kependetaan itu penempatan. Nah, aku kebagian di Madiun. Oh, GKI itu berarti lebih ketat dibanding sinode lain. Gitu. Sinode lain setahu saya pokoknya buka ada tempat gitu aja, ada masa gitu bisa langsung jadi PDT. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok memilih jalur pendeta? Kan masih muda. Ini tak pikir-pikir kalau saya lihat profilnya itu dari teman-teman cerita, ini kan high tech juga sebetulnya. Tak pikir programmer ya. Ya itu awalnya gimana sih kok bisa tertarik? Padahal maaf ya, ini kan kalau kita ngomong dulu itu pendeta itu kan sing gak duwe duit. Betul. Istilahnya yang tanda kutip itu profesi yang terbuang. Gitu. Orang kan lebih suka bisnis, dagang. Kok bisa nyemplung gitu loh. Nah, itu awalnya juga bukan dari aku sendiri kok. Ibu dulu. Ibuku yang minta. Jadi ceritanya gini, ini menarik ceritanya. Selepas lulus SMP itu, aku kan dulu punya cita-cita ini ya, ingin berkecimpung di bidang geografi ya. Sudah punya cita-cita nanti kerja di Bako Surtanal yang bagian pemetaan nasional, itu kan butuh ilmu geografi. Tetapi ketika lulus SMP mau masuk ke SMA, ibuku itu tiba-tiba bilang gini, udah nanti lulus SMA nggak usah sekolah kemana-mana, masuk sekolah pendeta saja. Loh, aku ya kaget kok. Gak pernah ada cita-cita dari kecil, gak pernah ada keinginan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi ibuku itu tiba-tiba mengatakan gitu. Nah, perjalanan waktu ketika SMA itu pendeta jemaatku dulu dan juga kakak pendamping remajaku juga selalu mengungkapkan sebuah pertanyaan yang sama tiap tahun.
nggak pengen masuk sekolah pendeta toh. Nah, apa bertanya-tanya, kenapa ya kok ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dan di kelas 12 atau kelas 3 SMA ketika itu kok seakan tuh keinginan itu semakin kuat, dan aku coba bertanya sih dalam diriku dan tentunya doa pada Tuhan, benar nggak Tuhan berkehendak dengan apa yang muncul semangat untuk menjadi pendeta dalam diriku. Dan ternyata itu terkonfirmasi karena ketika aku akan memasuki salah satu PTN di Yogyakarta sesuai dengan jurusanku itu, tiba-tiba aku lebih kuat motivasiku masuk ke pendidikan teologi, yaitu yang pada akhirnya menjadi jalanku sampai sekarang yang aku Jombang ini. Duh, itu berarti berapa saudara? Aku 3 bersaudara. Aku nomor terakhir, nomor 3. Oh, yang bungsu. Bang bungsu, betul. Nomor 1 cowok. Enggak, kakak aku cewek-cewek semua. Oh, loh, nah ini kan berarti kan jarang kan? Jarang gue emang. Zaman dulu itu, enggak usah zaman dulu, zaman sekarang tuh anak cowok itu paling tanda kutip dibanggakan istilahnya. Wih, nanti jadi orang sukses, sogeh istilahnya kan begitu. Ini malah apalagi bungsu ya. Betul, aku juga tahu mungkin kehendak Tuhan. Pernah tanya enggak kenapa ibu kok menyarankan itu? Aku pernah tanya sih suatu ketika masuk kuliah, ibuku jawaban cuma hanya dengan senyuman. Dan aku rasa ini kayak doanya ibuku ini kayaknya. Oh, lah ya itu inspirasi dari mana ya itu? Nah, itu juga aku. Kan jarang sekali tuh kalau anaknya tuh jadi tokoh agama itu kan jarang. Emang Profesi aku yang juga nemukan jarang banget sih memang. malah nggak tahu nemu aku. Nggak pernah nemu. Nah, berarti setelah itu karirnya dari Duta Wacana terus ikut sekolah di internal Iya, pendidikan. GKI. Penempatan pertama di mana? Di Diponegoro itu? Oh enggak, kalau di GKI penempatan pertama adalah ketika berproses, yaitu di Madiun ini. Penempatan pertama, yang sebelumnya terhitungnya itu adalah tempat untuk praktek. Oh, istilahnya kayak praktek, kalau Iya, kuliah itu ada praktek, prakteknya iya. gitu. Nah, itu di Madiun itu memang sistemnya itu ditempatkan langsung apa kita milih itu? Kalau itu, jadi gini, kalau di GKI itu sistemnya gereja yang pas pendetanya kosong atau gereja itu memerlukan pendeta kedua atau ketiga itu biasanya akan diminta profilnya oleh sinode gereja itu, gereja setempat, lalu di-compare sama profilnya. Kalau kami disebutnya kader pendeta. Kader pendeta, kalau mendekati kecocokan maka akan diproses di jemaat itu. Oh, berarti lebih ketat ya? Ya, itu sekarang gitu. Soalnya saya setahunya memang buat teman-teman ini enggak tahu ini benar atau salah, cuman persepsi saya bahwa kalau yang alirannya Protestan GKI karena pakai penempatan begitu-begitu otomatis itu memang istilahnya lebih pinter. Jadi hamba Tuhannya itu logiknya itu kuat banget untuk pemahaman teologi lebih kuat daripada memang karismatik. Maaf loh, saya kan karismatik juga. Cuman saya menilainya memang kalau di Indonesia tuh kita mengenal ada teman-teman di Muslim itu kan memang karena saya banyak kumpul itu ada yang NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah tuh yang cendekiawan, sedangkan yang kultural itu NU. Nah, karismatik itu ikut yang model kultural, sedangkan yang GKI itu yang pinter-pinter itu masuknya di kelasnya Muhammadiyah, cendekiawan istilahnya begitu. Nah, sekarang gini, kita ngobrol-ngobrol aja, jadi nggak usah terlalu kaku ya. Kira-kira kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan kita pandemi, ada keluhan apa sih biasanya yang dihadapi di jemaat itu? Kan biasanya kan wah sambat dok. Loh, ini biasanya tokoh agama itu saya tahu itu jadi tempat jujukan umatnya juga gitu. Kalau sambat nih sebelum ke Tuhan ke tokoh agama. Biasanya gitu biasanya. Iya, biasanya gitu. Ya banyak hal sih sebenarnya ya, karena kita tahu pandemi itu kan membawa dampak yang sangat luas ya di kehidupan sehari-hari kita. Sudah 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun. Dan biasanya itu ya pasti tentang keluhan kehidupan ekonomi itu pasti. Terus apa namanya, kalau keluarga puji Tuhan, semua jemaat keluarganya baik-baik saja. Kadang kan ada temen yang itu yang keluarganya sangat terdampak. Berarti ekonomi juga. Ekonomi terus juga lebih kepada kok nggak bisa ke gereja ya, kok gerejanya tutup. Nah, itu gerejanya juga tutup? Iya, selama pandemi. Sementara gedung gerejanya itu ya. Keliru aku, gedung gerejanya yang tutup.
online. Ya, Oh, iya. online. Sempat sih beberapa waktu dulu itu Yang waktu pelonggaran itu. pelonggaran tetap bisa onsite tapi online, tapi yang terakhir ini akhirnya full online lagi. Ya, batas seperti itu sih sebenarnya keluhan-keluhan yang hampir sama dirasakan oleh masyarakat lainnya. Itu biasanya kalau saya pengen tahu, itu kalau ada orang sambat istilahnya, terutama ekonomi. Nah, yang bisa dilakukan apa sih biasanya kalau pendeta itu? Nah. Kan soalnya kesannya gini, memang ya yuk kita berdoa sudah selesai. Ya, kalau ngomongnya ke pengusaha diutangi gitu loh. Nah, Nah, kalau iya. pendeta saya pengen lihat. Pendeta ngutangi ya Nah. bingung. Aduh. Ya biasanya sih karena kami punya tim ya kok ya. Di gereja itu kan ada tim. Jadi ya kalau bisa datang ke pendeta, kami lebih kepada menguatkan ya secara pastoral atau secara bahasanya apa ya, pastoral keduren nih. Secara kata di masih bilang sabar gitu. Secara psikologisnya. Betul, Nah, secara betul. psikologisnya ya, itu tentang sabar. Tapi juga kami mencoba untuk membantu karena pada prinsipnya pendeta itu bukan pemberi solusi yang final. Oh. Kami berusaha untuk mengajak juga anggota jemaat atau umat itu, ayo kita berpikir bareng nih, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Toh kalau misalnya nih ya, kami ngasih solusi final, belum tentu nih solusi kami bisa dilakukan oleh anggota jemaat. Tetapi ketika kami mengajak bersama untuk berpikir, terus mencari ide-ide apa yang kreatif yang bisa menolong, itu akan lebih bermanfaat untuk anggota jemaat. Dan tentunya kami ada tim yang nantinya di tim atau komisi itu yang bisa menolong untuk lebih lanjut ke langkah-langkah nyatanya. Biasanya Oh, berarti gitu. di GKI juga ada kayak kepengurusan bagian Betul. ini, bagian ini, Ada, bagian ini. Bu. Oh. Nah, itu sejauh ini kalau misalnya ini kita ngomong jemaat yang menghadapi kesulitan itu, pernah enggak sih maksudnya akhirnya ada jemaat yang memang keluar dari situ? Kan ini kondisinya kan sudah yang dampak itu bukan cuma yang kaya, dari yang kaya sampai yang miskin. enggak punya, enggak istilahnya ekonominya juga anu pun kan terdampak. Apalagi Madiun Kota kalau enggak salah yang pemotongan gaji saja sudah 600 lebih. PHK kemarin datanya kalau tidak salah 34 sih, ya dikit ya. Cuman kita kan tidak pernah ngerti itu yang 34 itu apakah datanya valid atau tidak kan kita tidak tahu. Karena kan ada toko-toko jelas tidak terdata, itu pun juga PHK yang kita tahu. Nah itu ada nggak sih yang kena dampak begitu terus akhirnya solusinya apa, terus ceritanya terus akhirnya dia bisa ngalami terobosan misalnya. Nah, Puji Tuhan sejauh ini sih aku belum menemukan yang sampai benar-benar kena PHK itu ya. Masih lebih banyak itu ke pemotongan gaji dan lain sebagainya. Dan ini sih kok kalau misalnya sampai ketemu hal seperti itu pun kami berusaha dari gereja itu untuk mendeteksi, untuk mendata dan mencarikan apa sih yang bisa dilakukan bersama, sekali lagi ya dilakukan bersama baik oleh gereja maupun orang itu supaya anggota jemaat ini bisa terangkat gitu loh. Minimal dia bisa mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Apalagi kalau kita bicara tentang pekerja hariannya. Itu kan kalau nggak bekerja sehari kan sudah bingung besok mau ngapain. Nah, seperti itu yang kami kadang-kadang mencoba untuk menjembatani lebih kepada bagaimana dia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Karena ya diakui GKI mungkin tidak dalam tanda kutip tidak sekaya gereja-gereja itu. Kami dicukupkan oleh Tuhan gitu ya. Tapi ya bersyukur ada saja Tuhan tuh memberikan bantuan dan memberikan support. Contohnya beberapa waktu yang lalu itu ketika kami kebingungan ada anggota jemaat yang terpapar. Ya tiba-tiba sesama anggota jemaat langsung bergerak. ya, itu yang terpapar tim. banyak enggak kalau yang kena pandemi kemarin? Puji Tuhan tidak terlalu banyak tetapi sudah mulai bertambah beberapa waktu terakhir ini di iya. kalangan jemaat kami. Tapi ya karena bersyukur juga pemerintahan kota itu juga cukup tanggap sehingga ditolong juga oleh pemerintahan kota, oleh lingkungan juga. Dan anggota jemaat ya mensupport untuk memberikan semangat lewat hal-hal sederhana tetapi itu sangat berarti ternyata untuk anggota jemaat yang terpapar itu. Tapi sudah ada yang pernah meninggal enggak sih yang kena? Sudah kok. Oh, sudah ada. Usia berapa itu? Usia lansia. Oh, lansia. Oh. Waduh,
Waduh, yang terakhir teman saya muda-muda semua yang meninggal. Umur berapa ya? 35, 36. Saya nggak ngerti itu ada komorbid atau apa, saya nggak ngerti. Cuman mosok umur 36 sudah punya jantung ya. Tapi kalau jantung pasti semua orang sudah punya ya. Pasti dari Jantung. lahir itu. Nek lorone Bu. Dari lahir Anda Dari punya. lahir sudah ada jantung. Ya, itu nek loro jantungnya nggak ngerti. Iya. Itu sudah ada 5 orang. Meninggal ya. Jadi alumni di kampus saya itu sudah sekarang terhitung tuh sudah yang diupload di grup itu sudah 5. Lu kuliah mana dulu? Anak muda WM Surabaya. Oh, WM. Wah, ada pentol enak di situ ya. Wah, Ada pentol enak di situ. oh Sama iya, Batagor, iya, Bagus. Batagor. Oh iya pernah ya. Iya, sering aku. Terkenal banget ya pentol. Pentol itu terkenal ya. Nek kuliner. Nah, kalau dilihat dari demografinya itu jemaat itu kebanyakan bisnis apa sih kalau yang di GKI? Di Jumat Madiun itu lebih banyak usaha. Usaha sendiri. Iya. Berarti buka lapangan kerja juga. Iya. Kalau untuk anak mudanya? Anak muda kalau GKI di daerah pasti setelah lulus SMA akan keluar kota. Pasti. Iya, problemnya Kuliah. mesti itu ya. Beberapa ya ada yang kembali sih. Beberapa kembali itu karena saya kerja di sektor pemerintahan atau sektor swasta. Oh, berarti ya sama aja. Mesti biasanya mereka keluar kota. Betul, pasti itu. Terus gini, Mas Virgo. Jadi kalau misalnya kita ngomong pandemi kayak begini, sebetulnya untuk kamanungsan, istilahnya perasaan kemanusiaan itu betul-betul terjaga enggak sih kalau kondisi? Kan kita lihat itu kan kalau di media sosial yang terakhir kemarin itu ada yang sampai dipukuli, diusir. Wah, itu ngeri banget itu. Itu masih ada kegiatan primitif gitu. Kalau sekarang Mas Virgo lihat itu kira-kira untuk kondisi jemaat sendiri waktu kayak gini, kasihnya itu istilahnya kan selama ini kan kalau gereja kan kebanyakan ngajari kasih. Nah, itu lihatnya sekarang tuh gimana sih kondisinya tuh? Jemaat apakah memang bener nyata kayak gitu? Nah, Oke. Aku bersyukur ya Ko ya. Dengan kondisi sekarang itu ternyata tidak mematikan semangat kemanusiaan dari anggota jemaat. Bahkan soalnya juga kan kalau COVID ini kan sing tadi ini gampang serawung jadi tidak kemana-mana. iya. Gitu loh. Kalau itu kan karena ini ya protokol kesehatan. Demek rauleh, bulan rauleh. Iya dah. Nah, tapi ya bersyukur untuk semangat kemanusiaan, semangat gotong royong itu masih terjaga di tengah-tengah jemaat. Ya contoh yang tadi sempat aku singgung di awal tadi ya, bagaimana ketika ada sesama yang terpapar positif itu ya langsung beberapa gerak itu untuk nanti kita support apa, kan otomatis kan kalau terpapar satu keluarga kan yang misalnya bertugas mencari nafkah itu kan juga nggak bisa ngapa-ngapain, Nah, kan, itu bisa kerja. gimana? Nah itu kami support kebutuhan harian. Jadi beberapa anggota jemaat urunan, kalau Surabaya bilang kan bantingan ya. Oh iya bantingan. Bantingan. Kapan ada siapa ya bantingan sewunan itu siapa ya sing ada nih? Itu ada itu di medsos itu. Ada tuh, di Nggak, medsos. Madiun itu. Bantingan sewunan. Urunan. Urunan, bantingan istilahnya. Bantingan itu urunan. Oh, iya, iya. Itu urunan, terus apa namanya nanti digilir siapa hari ini yang bertugas untuk mengantar support itu. Ya kami berharapnya meskipun kecil yang dilakukan mungkin hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tetap bisa menolong selama masa isolasi misalnya. Nah, sekarang yang terakhir Mas Virgo ini. Sebetulnya kalau misalnya nih kita ngomong lebih parah ya, kalau ternyata ini sampai diperpanjang setahun lagi, itu antisipasi apa ini dari pihak gereja? Kan kita lihat ini kan kalau kita lihat di grassroots itu kan sudah umum istilahnya. Ini celengan podo didudah kabeh. Di pus itu sudah cair ini podo glibet cacing ya. Itu loh. Antisipasinya gimana nih kalau misalnya sampai panjang, kan ini efeknya memang PPKM ini saya nggak ngerti dibuat level 1, 2, 3, 4. Ya cuman kan walaupun pakai level pun kan tetap diobrak-obrak sama aja. Sebetulnya sama, mau 1 sampai 4 ya tetap jam 8 suruh tutup itu ya tetap sama aja. Nah, antisipasinya dari sebagai pemuka agama, terutama untuk jemaat ini kan biasanya kan kalau di tempat saya yang sambat sudah mulai banyak.
apalagi ada yang meninggal macam-macam lah. Kalau bisa bayangkan enggak nanti kalau misalnya ini diperpanjang lagi terus, kan kita enggak pernah tahu sampai kapan. Oh iya. Jujur sampai sekarang memang langkah antisipasi ini belum sampai sangat jauh ya, Bro ya. Belum sampai sangat 1 tahun ke depan misalnya berpanjang. Harapannya sih sampai November aja atau minimal November. September Iya, selesai lah. September selesai, harusnya. Harusnya gitu ya. Ada satu anggota jemaat yang juga ngomong, wah ini tabungan untuk 12 bulan ke depan sudah mulai diambil ini Cair untuk kabeh. tahankan ini, tahankan hidup. Yang pastinya adalah ini aku ya, klasiknya ya, bahasa klasiknya itu ya memberikan penguatan, itu pasti. Memberikan sebuah semangat kepada anggota jemaat itu ya untuk selalu berharap bahwa pasti itu ada sesuatu yang lebih baik ya. Ada sesuatu yang baik yang dapat kita petik dari peristiwa ini maupun juga ke depan yang pastinya akan kita raih. Tetapi kalau langkah nyatanya adalah bukan hanya sekedar membangkitkan semangat seharusnya, tapi bagaimana kita bergotong royong. Bukankah masyarakat kita itu kan secara tradisional itu kan semangat gotong royongnya itu kan kuat sekali kan Ya, Indonesia itu. betul. Dan aku bayangkan dengan apa yang sudah dilakukan kemarin dengan bergotong royong itu, kalau misalnya PPKM ini akan diperpanjang, gotong royong itu aku yakin bisa untuk menolong semua orang yang terdampak. Bahkan masyarakat kita juga mulai menyemangati, mulai memunculkan kembali semangat gotong royong tadi bandingan 1000. Terus juga ada yang kalau di kota itu ada beberapa yang menyediakan diri untuk berkolaborasi, menyediakan makanan, menyediakan support untuk yang isoman maupun yang terdampak. Nah, hal-hal semacam itu yang memang harus terus kita jaga apinya, jaga semangatnya sampai kapanpun, nggak hanya di pandemi ini ya, sampai kapanpun gotong royong itu yang menurutku bisa jadi kunci pertama lah untuk mengatasi dampak-dampak di pandemi ini. Istilahnya tetap harus obah nek ra obah ra mamah gitu. Betul. Oke, Mas Virgo, terima kasih buat Sama-sama. kehadirannya. Ini tadi tamu kita dari Mas Virgo, seorang pendeta dari GKI Barito Madiun yang sudah menyampaikan yang terjadi kondisinya juga di internal jemaat juga. Nah, semoga ini juga menjadi inspirasi buat kita. Pesan terakhirnya adalah kita harus sama-sama kuat, tetap gotong royong, Betul. bantu tetangga, bantu temen, itu tetap walaupun depositonya sudah cair semua. Yakin pasti dicukupkan Iya, Tuhan. nggak apa-apa. Mosok bar mendung udan ora padang ya. Nah, Nah, iya. gitu aja. Oke, itu aja podcast kita kali ini di acara Inframe. Nanti kita saksikan juga tamu berikutnya. Jangan lupa saksikan dan juga like dan subscribe di Makani Netizen. No iklan, no cari duit dari iklan. Oke, sampai jumpa di Inframe berikutnya. Oke.